Gana. Kali ini aku mau menceritakan tentang pengalaman aku ketika menghadapi anak aku yang sedang mengalami demam gitu ya. Dan aku adalah orang yang tidak mudah untuk memberikan obat terutama ke anak-anak ya, apalagi anak-anak yang di bawah 2 tahun. Aku lebih memilih cara-cara yang alami, yang manual gitu, yang jelas aman dan bisa menurunkan demam anak aku. Awal mula kenapa aku lebih memilih tidak menggunakan obat itu karena aku membeli beberapa merek obat berdasarkan dari rekomendasi orang-orang di sekitar aku gitu kan, yang mudah juga didapat di apotik ataupun di toko-toko terdekat, dan itu rata-rata pemakaiannya itu di atas 2 tahun, dan ada juga petunjuk yang bilang kalau di bawah 2 tahun itu harus dengan petunjuk dokter. Nah, itu berarti anak yang di bawah 2 tahun itu tidak bisa sembarangan dong ya memberikan obat itu. Apalagi penyebab demam itu kan macam-macam ya, beda-beda. Ada yang karena infeksi bakteri, infeksi jamur, infeksi virus, terus juga ada yang habis vaksin ataupun imunisasi, ada juga yang karena perubahan cuaca atau penyebab-penyebab lainnya yang belum tentu itu adalah hal yang buruk gitu. Sedangkan demam itu merupakan respon dari tubuh bahwa sistem imun kita tuh sedang bekerja. Nah, yang harus diperhatikan di sini itu adalah aku tidak serta-merta memberikan obat ataupun tidak pergi ke dokter asalkan anak aku itu tidak mengalami demam sampai 39 derajat atau bahkan lebih, dan sekiranya 3 hari berturut-turut itu tidak turun-turun, lalu juga tidak ada tanda kejang, ruam, muntah, diare ataupun penurunan kesadaran. Pokoknya anaknya masih aktif, tetap bermain gitu kan, bisa diajak ngobrol, terus juga mau minum, mau makan walaupun sedikit, insya Allah kita bisa mengatasinya sendiri. Tapi kalau anak-anak memiliki tanda yang aku sebutkan tadi, kita harus segera pergi ke dokter. Nah, gimana cara aku untuk menurunkan demam pada anak? Yang pertama adalah kompres dengan air hangat di bagian-bagian yang memiliki pembuluh darah yang banyak atau di bagian yang memiliki pori-pori yang besar, seperti di dahi, di lipatan ketiak, di lipatan paha, dan lain-lain. Yang kedua adalah memastikan asupan cairan pada saat demam itu tercukupi. Kalau misal masih ASI itu ditetein terus, ataupun kalau sudah lepas ASI gitu ya, ditawarin bisa susu formula, susu UHT, terus juga jus, dan air putih itu yang paling baik sih. Yang ketiga adalah gunakan pakaian yang nyaman gitu, yang tidak terlalu tebal, terus juga yang bisa menyerap keringat, ataupun pada saat tidur itu tidak diselimuti dengan selimut yang tebal. Kalau misal di kamar itu pakai AC, AC-nya juga yang sejuk, bukan yang dingin. Pokoknya yang senyaman mungkin, tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Yang keempat adalah tetap mandi, dan baiknya itu adalah menggunakan air hangat. Kalau misal tidak ada air hangat ataupun kita lagi malas untuk memasak air, lalu juga keburu anaknya rewel, biasanya aku itu tetap menggunakan air biasa gitu ya, tetap mandi. Lalu setelah mandi itu aku menggunakan essential oil. Yang kelima adalah treatment dengan essential oil. Nah, aku sendiri juga nggak sembarangan untuk memberikan essential oil. Aku benar-benar cari essential oil yang berbahan dasar alami tanpa campuran bahan-bahan kimia lainnya. Bukan yang fragrance oil yang benar-benar organik, yang aman dan halal, minimal bersertifikat BPOM, dan juga varian aromanya yang banyak. Setelah aku cari-cari, ketemulah aku sama essential oil dari Belly to Baby. Nah, bagusnya lagi, essential oil Belly to Baby ini bisa langsung dibalurkan ke kulit. Dia sudah paraben free dan no preservatif. Nah, karena anak aku lagi demam, jadi aku pilihnya essential oil yang Fever Go Away. Selain bisa menurunkan demam anak, ini juga membantu daya tahan tubuh anak supaya bisa melawan infeksi. Aku membalurkannya di bagian belakang telinga, di leher, dan juga di tengkuk belakang. Selain itu juga, aku meneteskan essential oil Fever Go Away ini ke diffuser. Tinggal teteskan beberapa tetes saja, kalau aku pakainya 200 ml untuk 6 tetes essential oil. Jadi anakku bisa tidur lebih nyenyak. Lalu juga aku menggunakan diffuser yang seperti ini. Biasanya aku taruh di meja kecil seperti ini ataupun di dashboard mobil aku. Jadi walaupun aku bepergian, aku tetap terapi essential oil. Begitu juga dengan ngompres anak aku. Di air hangat yang aku sediakan untuk ngompres, itu aku teteskan beberapa tetes essential oil, kemudian aku kompres anak aku. Ini juga berguna bagi bunda-bunda sekalian yang belum punya diffuser.
Oh ya, aku punya beberapa aroma lainnya seperti lavender. Lavender ini untuk mengusir nyamuk dan juga merelaksasi pada saat mereka tidur. Dan juga yang cheer up ini untuk mengembalikan keceriaan anak-anak dan juga memperbaiki emosional anak-anak. Tips yang terakhir adalah selalu memonitori kondisi anak. Paling tidak cek-cek suhu gitu ya. Apakah masih tetap ataukah sudah turun, lalu juga selalu menemani anak dan diberikan kesabaran yang tidak batas, lalu juga kalau perlu gendong, bisa gantian dengan pasangan, dan tentunya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga diberikan kesembuhan. Nah, pada saat pembelian aku juga dapat kaos yang nyaman ini. Terima kasih Belly to Baby sama kaosnya. Terima kasih Belly to Baby, essential oil for everyone. Nah, segitu dulu cerita pengalaman aku saat anakku mengalami demam. Semoga bunda si kecil dan keluarga lainnya selalu diberikan kesehatan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.